tematiknya. Ya, disiapkan buku tematiknya 5B, buka halaman 4 dan 6. 4 ya. Saja akan mulai. Speakernya di mute. 40 apa? Halaman 4, nah. Halaman 4. Iya. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sesi yang ini kita akan memasuki apel IPA pukul 11 nanti sampai pukul mendekati 12 siang. Nah, Ustazah berharap kamu tetap semangat ya, walaupun di sesi terakhir ini memang agak ngantuk kalian pasti seperti itu. Ya, tetap semangat. Sesi IPA kali ini di kelas 5 Said bin Zaid dan kelas 5 Abu. Berapa paspornya ya? Kita akan mempelajari tentang organ-organ pernapasan hewan. Ya, sebelum kita mempelajari tentang pernapasan manusia. Ya, kamu buka di halaman 4 ya. Coba dibuka dulu halaman 4-nya. Nah, di sini ada contoh ya. Ada contoh salah satu hewan ikan ya. Judul kita kali ini adalah tentang organ-organ pernapasan hewan seperti itu ya. Sudah kita ketahui bahwa manusia dan hewan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana hewan dan manusia memiliki perbedaan-perbedaan secara fisik dan secara pernapasannya ya. Nah, secara fisik kita sudah ketahui nih terlihat, tapi kita akan bahas tentang organ pernapasan hewan terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, banyak macam-macam ya, banyak macam-macam jenis hewan dengan sistem pernapasannya. Salah satunya kita akan membahas tentang ikan, hewan ikan terlebih dahulu. Bagaimana cara ikan bernapas? Ya, kalian boleh buka halaman 4 buku tematik 5B ya. Di situ judulnya organ-organ pernapasan hewan. Seperti itu. Contoh salah satunya adalah sistem pernapasan ikan. Ya. Coba dibaca dari Fatihah. Fatihah coba baca halaman 4. Nyaring suaranya, Nak, Fatihah. Fatihah mana Fatihah? Fatihah, terdengar? Ya, Ustazah. Ayo dibaca halaman 4-nya dengan nyaring. Sistem pernapasan ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Ikan mengambil oksigen yang terkandung dalam air melewati insang tersebut. Insang ikan terdiri atas bagian lengkung insang dan lembaran insang. Pada lengkung insang ini tumbuh pasangan rigi-rigi yang berguna untuk menyaring air yang masuk melalui insang. Lembaran insang tersusun atas lembaran-lembaran lunak berbentuk sisir dan berwarna merah. Lembaran insang berwarna merah karena mengandung banyak pembuluh darah. Pada lembaran yang kaya pembuluh darah inilah pertukaran karbon dioksida dan oksigen terjadi.
Proses pernapasan ikan terdiri atas 2 tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Pada tahap inspirasi, air masuk melalui mulut ikan. Bersamaan dengan itu, tutup insang menutup sehingga air mengalir ke dalam insang. Tahap ekspirasi terjadi ketika mulut air menutup dan tutup insang membuka. Lalu air mengalir keluar melalui lembaran insang. Pada saat itu terjadilah pertukaran gas. Darah melepaskan karbon dioksida ke dalam air dan mengikat oksigen dari air. Oke, itu kawan Fatihah tentang literasi baca tentang pernapasan ikan ya. Sebelumnya kita akan memahami apa pengertian sistem pernapasan ya. Siapa yang tahu nih apa sih yang dimaksud dengan sistem pernapasan? Nah, kita mulai ya. Sistem pernapasan adalah proses menghirup udara ya. Proses menghirup oksigen di udara dan mengeluarkan gas karbondioksida. Nah, itu arti dari sistem pernapasan. Boleh dicatat di buku tulis? Sudah siap belum buku tulis dan pensilnya? Tadi apaan, Ustazah? Diulang ya. Sistem pernapasan adalah, karena di buku pengertiannya belum terlihat, nah Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu. Sudah siap alat tulisnya, Nak? Jadi kamu nanti ada catatan untuk belajar. Sistem pernapasan adalah, sudah? Sudah. Proses menghirup oksigen sistem pernapasan adalah proses menghirup oksigen dari udara, proses menghirup oksigen dari udara, kemudian kelas 5 diktenya harus lancar nih ya. Sudah cepat. Kemudian mengeluarkan gas karbondioksida. Kemudian apa, Ustazah? Diulang ya, sekali lagi. Sistem pernapasan adalah proses menghirup oksigen dari udara, proses menghirup oksigen dari udara, dan mengeluarkan atau kemudian mengeluarkan gas karbondioksida. Bisa juga kita sebut pernapasan. Pernapasan adalah kegiatan mengambil udara. Mengambil udara tuh kata lainnya adalah inspirasi. Lalu mengeluarkan udara yang disebut ekspirasi melalui alat-alat pernapasan. Coba bisa lagi nggak? Coba Jaki bisa diulang arti dari sistem pernapasan. Nyaring, Nak. Ikan bernapas. Sistem pernapasan ikan. Ada dulu ya. Sistem pernapasan ikan. Ikan bernapas menggunakan
insang, ikan mengambil oksigen atau NO2 yang terkandung dalam air melewati insang tersebut. Insang ikan terdiri atas bagian lengkung insang dan lembaran insang. Pada lengkung insang ini tumbuh pasangan rigi-rigi yang berguna untuk menyaring air yang masuk melalui insang. Lembaran insang tersusun atas lembaran-lembaran lunak berbentuk sisir dan berwarna merah. Lembaran insang berwarna merah karena mengandung banyak pembuluh darah. Pada lembaran yang kaya pembuluh darah, inilah pertukaran karbon dioksida dan oksigen terjadi. Proses pernapasan ikan terdiri atas 2 tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Pada tahap inspirasi, air masuk melalui mulut ikan bersamaan dengan itu tutup insang menutup sehingga air mengalir ke dalam insang. Tahap ekspirasi terjadi ketika mulut ikan menutup dan tutup insang membuka, lalu air mengalir keluar melalui lembaran insang. Pada saat itu terjadilah pertukaran gas darah, melepaskan karbon dioksida ke dalam air dan mengikat oksigen dari air. Oke. Terima kasih Zaki. Lanjut Naila. Naila. Sebutkan arti dari sistem pernapasan. Yang tadi Ustazah sudah sebutkan, diulang. Ya, boleh Naila. Apa yang dimaksud dengan sistem pernapasan? Sistem pernapasan adalah proses menghirup oksigen dari udara kemudian mengeluarkan gas karbon dioksida Melalui pernapasan. Ya. Sudah, terima kasih Naila. Berarti oksigen itu disebut juga O2. Oksigen disebut juga O2. Ya. Tadi ikan itu dia memiliki alat pernapasan yang ketika inspirasi dia akan memasukkan air ya. Air masuk melalui mulutnya, mulut ikan disebut inspirasi. Kamu bisa tulis ya di situ proses pernapasan ikan di halaman 5. Halaman 5. Ya. Ada inspirasi. Inspirasi yaitu proses air masuk melalui mulut ikan. Sudah ditulis? Ditulis halaman 5. Tadi apa Ustazah? Proses ikan adalah yang disebut inspirasi. Air masuk ke mulut ikan. Seperti itu. Maaf Ustazah, tadi suaranya putus-putus. Putus-putus ya. Air masuk ke mulut ikan. Itu yang disebut inspirasi. Yang kedua, ada di bukunya di halaman 5, itu yang disebut ekspirasi. Ya, di buku halaman 4-nya ada ya. Tahap ekspirasi terjadi ketika mulut ikan menutup dan tutup insang terbuka. Jadi kalau ekspirasi itu, ikan itu menghirup udara melalui insangnya yang terbuka. Seperti itu ekspirasi.
Kalau dia menghirup udara melalui mulut disebut apa? Inspirasi. Nah, di dalam ekspirasi, ikan menghirup oksigen itu ketika insangnya terbuka. Di dalamnya itu ada lembaran-lembaran itu seperti yang berwarna merah. Pernah nggak kalian lihat ikan, kalau bunda kamu membeli ikan, terus ada insangnya dibuka, itu ada warna merah-merah insangnya. Itu ada lembaran-lembaran. Kenapa berwarna merah? Karena banyak pembuluh darahnya. Seperti itu. Nah, insang itu bergerigi kan? Ada di dalamnya itu lembaran-lembaran merahnya itu gunanya bergerigi untuk apa? Menyaring kotoran-kotoran yang di dalam oksigen ketika ikan itu sedang menghirup udara. Seperti itu ya. Paham sampai di situ? Pelan-pelan ya. Jadi organ-organ pernapasan hewan itu banyak ya. Contohnya nih, ada gambar di halaman 2. Kamu buka, itu ada cacing tanah. Seperti itu. Cacing tanah itu dia bernapas melalui kulit. Ketika dia menghirup oksigen atau mengeluarkan karbodioksida, cacing tanah melalui kulitnya. Ya. Ada macam-macam jenis hewan secara pernapasannya dibedakan. Yang pertama melalui kulit, yaitu cacing tanah. Lihat gambarnya. Yang kedua ikan. Ikan dia melalui apa? Insang. Yang ketiga ada juga jenis serangga. Siapa yang tahu nih? Serangga bernapas dengan apa? Trakea. Ya. Serangga bernapas dengan trakea. Nah, serangga, belalang, kupu-kupu itu menggunakan trakea seperti itu. Nah, katak beda dengan katak, dibedakan 2 ya. Katak kecil yang disebut berudu sampai umur usia 9 bulan ya. Dia menghirup udara menggunakan insang. Tetapi katak ketika sudah dewasa dia menggunakan paru-paru seperti itu. Ya, serangga bernapas dengan trakea ya. Nah, kalian buka halaman 6 sekarang. Kita ambil contoh 2 saja dulu. Pertama ikan, ya. Ikan bernapas dengan apa tadi? Insang. Insang. Bentar. Yang kedua, halaman 8, kita ambil contoh burung. Burung. Burung memiliki kemampuan terbang di udara. Halaman 8 sudah dibuka? Halaman 8, maaf, halaman 6. Maaf, halaman 6. Nah. Di halaman 6, nah, burung mempunyai organ pernapasan yang berbeda dengan jenis hewan lain. Ya, burung tidak hanya menggunakan paru-paru untuk bernapas, tapi dia mempunyai kantong udara. Jadi burung ketika terbang dia menggunakan kantong udaranya untuk bernapas. Ya. Tetapi ketika diam burung menggunakan apa? Tadi paru-paru. Nah, apa gunanya kantong udara? Kantong udara yang jadi kalau burung itu mengepak-ngepak sayapnya, ya di sayap-sayapnya kanan kirinya itu dia mempunyai kantong udara, dia menyimpan ya, menyimpan udara. Coba Dani Suara dibaca halaman 6. Burung.
Danis belum siap ya? Dimas, mana Dimas? Dimas sudah siap nak halaman 6? Sudah. Ya, pintar. Coba dibaca nak halaman 6. Burung memiliki kemampuan terbang di udara. Dengan kemampuannya tersebut, burung mempunyai organ pernapasan yang berbeda dengan jenis hewan lain. Burung tidak hanya menggunakan paru-paru untuk bernapas, tetapi juga burung mempunyai kantong udara di dalam tubuhnya untuk menyimpan udara cadangan pada saat terbang. Ada 2 waktu dan cara yang digunakan burung untuk bernapas, yaitu saat terbang dan saat istirahat. Saat burung terbang, sesekali ia mengepak-ngepak sayap dan sekali tampak merentangkan sayap. Hal ini dilakukan untuk mengolah udara dan dalam tubuhnya. Saat terbang, burung bernapas dengan memanfaatkan udara dalam kantong udara pada saat istirahat, atau tidak terbang memanfaatkan udara dalam paru-paru untuk bernapas. Ya, jadi burung itu mempunyai 2 sistem ya, cara bernapasnya. Ketika dia beristirahat, dia menggunakan apa untuk bernapas? Siapa yang bisa jawab? Paru-paru. Ya. Jadi burung ketika istirahat, ketika diam nih di dahan ranting pohon, dia hinggap di dahan pohon, diam tidak terbang. Dia menggunakan paru-parunya untuk bernapas. Ketika dia terbang, ya, sekali dia terbang merentangkan sayapnya, dia menggunakan kantong udaranya nih, udara yang sudah disimpan di kantong sayapnya ya, untuk terbang. Jadi ketika terbang, burung tidak menggunakan paru karena sudah menyimpan di kantong udaranya. Seperti itu. Paham sampai di situ? Paham. Oke. Jadi banyak jenis-jenis hewan yang sudah kita lihat ya di buku kalian. Itu ada contohnya ikan dan burung. Ikan tadi menggunakan insang untuk bernapas yang ada 2 cara, yaitu apa 2 caranya? Inspirasi dan ekspirasi. Ya, inspirasi dia mengambil udara melalui mulut, pakai mulut. Ekspirasi dia menghirup udaranya memakai insang yang terbuka. Ketika terbuka disebut ekspirasi. Gitu. Paham sampai di situ ya, Nak ya? Hanya 2 contoh dulu, kalian bisa melihat. Hewan memiliki sistem pernafasan yang berbeda-beda. Sistem pernafasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Oleh karena itu, Terlihat nggak gambarnya, Nak? hewan pun berbeda-beda. Gambarnya. Cuma terdengar suaranya aja, Ustazah. Iya, Terdengar suaranya aja. Diikat oleh darah di pembuluh darah. Karbon dioksida keluar melalui kulit. Ya.
Ustazah gambarnya keluar lagi. Oh iya, Bu Rahma, punten bisa dijadikan host ya? Hewan memiliki sistem pernafasan yang berbeda-beda. Sistem pernafasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Oleh karena itu, organ pernafasan hewan pun berbeda-beda. Supaya lebih jelas, klik salah satu hewan yang ada di sini untuk mempelajari sistem pernafasannya. Pilih salah satu hewannya, teman. Cacing. Udara masuk melalui kulit. Oksigen diikat oleh darah di pembuluh darah. Karbon dioksida keluar melalui kulit. Belalang. Udara masuk melalui spirakel. Udara mengalir ke trakea. Kemudian, udara mengalir ke trakeola. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di trakeola. Karbon dioksida mengalir ke trakea. Karbon dioksida keluar melalui spirakel. Kadal. Udara masuk melalui hidung. Udara mengalir ke tenggorokan. Kemudian, udara mengalir menuju paru-paru. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah pada alveolus. Karbon dioksida mengalir ke tenggorokan. Karbon dioksida keluar melalui hidung. Katak. Udara masuk melalui hidung. Udara mengalir ke rongga mulut. Kemudian, udara mengalir menuju paru-paru. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah pada alveolus. Karbon dioksida mengalir ke rongga mulut. Karbon dioksida keluar melalui hidung. Ikan. Air masuk melalui mulut. Air mengalir ke insang. Oksigen dalam air diikat oleh darah di pembuluh darah pada insang. Karbon dioksida dikeluarkan bersama air melalui insang. Burung. Udara masuk melalui hidung. Udara mengalir ke tenggorokan. Sebagian udara mengalir ke paru-paru dan sebagian ke kantong udara. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah pada alveolus dalam paru-paru. Karbon dioksida mengalir ke tenggorokan. Karbon dioksida keluar melalui hidung. Kucing. Udara masuk melalui hidung. Udara mengalir ke tenggorokan. Kemudian, udara mengalir menuju paru-paru. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah pada alveolus. Karbon dioksida mengalir ke tenggorokan. Karbon dioksida keluar melalui hidung. Ya, alhamdulillah sudah selesai ya. Sampai di situ kalian sudah paham?
Paham. Ya, Insya itu Allah. Insya Allah Insya udah Allah. paham. ya, itu melengkapi ya, melengkapi keterangan yang di buku tematik. Karena kalau buku tematik itu tidak seperti buku KTSP yang penjelasannya banyak ya, Nak ya. Jadi kita harus sambil mencari info-info yang mendukung agar paham seperti itu. Jadi banyak organ-organ pernapasan pada hewan yang menggunakan kulit, ya, seperti cacing tanah, seperti itu. Yang menggunakan trakea, ya, seperti serangga, reptil, itu, kupu-kupu, ya. Yang menggunakan apalagi paru. Nah, kalau manusia alat pernapasannya apa? Paru-paru. Kalau kucing apa kucing tadi? Paru-paru juga. Pintar ya. Kalau burung? Kalau pakai paru-paru, kantong udara. Iya. Nah, kita halaman 7. Buka halaman 7. Ya. Ya, nanti di halaman 7 itu yang sudah dijelaskan tadi, itu ada yang nomor 3, ya. Nomor 3 kalian lengkapi lagi nih bagannya. Dilengkapi bagannya, tulis proses pernapasan ikan. Ada 2 cara, yaitu dengan inspirasi Dan ekspirasi. Itu nomor 3. Sudah ketemu halaman 7? Udah. Tadi sudah lihat videonya ya. Seperti itu. Itu sama yang kayak tadi, Ustazah. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini yang untuk nanti difoto. Difoto, kalian silakan kirim ke GCR nanti sampai pukul 9 malam. Hanya 1 halaman saja di halaman 7. Nah, untuk nomor 2, nah Menutup. tugas IPA, halaman 2, perhatikan gambar nih. Tadi ada 2 hewan yang sudah diberikan kunci jawabannya ya, yaitu burung dan katak. Nah, organ pernapasan atau proses pernapasan burung dan katak seperti apa sudah kita lihat. Kalian tulis di bawahnya nih, ada ruang kosong di bukunya yang berwarna putih. Kalian tulis di situ aja, nggak usah di buku tulis ya, pakai pensil. Tugasnya pakai pensil, ditulis di bawah nomor 3 untuk jawaban nomor 2. Hanya 2 soal. Berapa soal? 2 soal. Tapi aku udah ditulis. Nomor 2 dan nomor 3 di halaman 7. Ustazah yang udah. Kenapa? Ada yang udah ditulis. Iya, nggak apa-apa. Nanti tinggal difoto aja di sini. Ustazah ini dari salah satu hewan atau semuanya? Yang 3 aja. Nomor 2, soal kedua, tadi sudah dikasih jawaban. Tadi tulis apa? Burung Nggak dan kedengeran. katak. Burung dan katak. Jadi tugas kamu diulangi lagi. Halaman 7, nomor 2 dan nomor 3 saja. Ya. Kedengeran suaranya? Nah, untuk nomor 2, itu hanya 3 hewan yang kalian tulis nanti pakai pensil di buku cetaknya. Yaitu sistem pernapasan ikan dan katak sudah tahu. Kalian tinggal cari sistem pernapasan buaya. Ya, gambar nomor 3 apa tuh yang C? Yang C apa, Nak? Buaya. Kalian cari. Jawabannya nanti ditulis Di buku cetak. Jawabannya langsung di bawah nih. Ada ruang kosong di bawah, kalian tulis. Sudah jelas ya sampai di situ? Iya. Sudah belum? Sudah. Iya. Jadi soalnya hanya ada berapa? Hanya ada 2. Nomor Nomor 2 dan 3.
nomor 3. Nomor 2 dan 3 ada di videonya tuh, tinggal di kalian tulis. Nah, nomor 3 gambarnya kalian cari sendiri secara mandiri. Oke. Sudah paham sampai di situ, Nak? Insya Allah paham. Ya. Hari ini sekian Ibu sampaikan tentang materi organ-organ pernapasan hewan yang salah satu contohnya tadi ikan dan burung. Ya, kalian mengerjakan hanya 2 soal di halaman 7 nomor 2 dan 3. Difoto lalu kirim ke GCR sampai pukul 9. Oke, sampai di sini ya. Ustazah. Kenapa? Ustazah, Ini yang itu tugasnya di share gak? Oke. Tugasnya kalian kirim ke GCR, nak. Tugasnya. Ya. Tugasnya di Sudah paham belum? Maksudnya apa? tugasnya dikirim ke pemberitahuan tugasnya di Oh, pemberitahuannya. Nanti Ustazah tulis lagi ya di grup ya. Biar Ya. paham. Oke. Nah, kita ucap hamdalah secara bersama-sama dan istighfar 3 kali. Allah. Ya, terima kasih kepada kelas 5 Said bin Zaid, kepada Bu Rahma, dan kelas 5 Abu Ubaidillah. Foto dulu Bang, ya. Ya, yuk Iya. dinyalakan kameranya semuanya. Siap-siap slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, tunggu, tahan. Nah, sekarang slide yang kedua. 1, 2, 3. Dah. Ya, dari Ustazah ya. Bu Rahma. Ya, assalamualaikum. Ustazah. Apa, nak? Inspirasi sama ekspirasi itu apa? Tadi sudah dijelaskan. Di Lagi bukunya yang juga tadi. ada, nak. Ada di Share ininya. Aiman, ada di buku. Oke, ada di halaman 4. ya. Sudah ada di Ada di bukunya halaman ya. 4. Kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Rahma. Ya. Dadah.